Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jumpa kembali dengan saya. Saya berharap saudara-saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan selalu diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kali ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tapi baiklah, sebelum itu kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, dan saat ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu, meteraikan firman itu dalam hidup kami Tuhan. Bahkan apapun yang kami boleh terima menjadi rema bagi hidup kami, sehingga kami boleh tetap kuat dalam kehidupan ini Tuhan Yesus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini saya banyak membahas tentang peristiwa-peristiwa tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kenapa saya harus melakukan ini saudara-saudara? Karena saya memandang bahwa hari-hari ini adalah saatnya gereja Tuhan untuk mempersiapkan hidup mereka untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak cerita-cerita, ada banyak paham-paham yang boleh kita dengar, boleh kita ketahui tentang kedatangan Tuhan Yesus, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Untuk itu saudara, kita perlu untuk mengetahui dengan jelas tentang peristiwa-peristiwa yang akan datang itu. Nah, Yesus akan datang untuk kedua kalinya, itu yang sudah dituliskan dalam Alkitab, bahwa Yesus akan datang untuk mengangkat gerejanya. Setiap orang-orang percaya, setiap orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus akan diangkat pada saat di mana Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Yang menjadi persoalan di sini saudara-saudara, apakah gereja Tuhan hari-hari ini sudah mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya? Nah, apa yang perlu kita persiapkan untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Ini yang perlu kita ketahui. Hari ini kita akan bahas apa-apa yang perlu kita ketahui, apa-apa yang perlu kita persiapkan untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Hal yang pertama yang perlu kita persiapkan di sini saudara-saudara, yaitu pastikan hidup kita selalu terfokus kepada Tuhan. Pastikan hidup kita selalu terfokus kepada Tuhan. Hari-hari ini hidup kita banyak terfokus pada keadaan-keadaan yang sedang kita alami. Sebagaimana kita ketahui, ada banyak persoalan-persoalan yang menimpa hidup kita. Ada banyak orang-orang yang memikirkan tentang pekerjaan mereka. Ada banyak orang yang memikirkan tentang sakit penyakit mereka. Ada banyak orang yang memikirkan tentang keadaan rumah tangga mereka. Ada banyak orang yang memikirkan keadaan orang-orang yang mereka kasihi. Tetapi satu hal yang mereka harus pikirkan, harus mereka ketahui, bahwa mereka dalam keadaan apapun hari-hari ini, kita harus terfokus kepada Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 saudara-saudara, di sana membahas tentang Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh. Kalau kita baca perikop ini saudara-saudara, dikatakan bahwa suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu ketika sore hari saudara-saudara, seperti kebiasaan orang-orang Yahudi, setiap jam 3 petang mereka harus masuk ke dalam bait Allah untuk sembahyang. Nah, di situ Petrus dan Yohanes juga melakukan hal seperti itu. Nah, dalam perjalanan mereka ke dalam bait Allah, di depan pintu masuk bait Allah saudara, ada sebuah gerbang yang bernama Gerbang Indah.
Di sekitar pelataran gerbang indah itu ada banyak orang-orang lumpuh, orang-orang sakit yang berbaring di situ untuk meminta sedekah. Nah, tersebutlah dalam kisah ini ada seorang lumpuh. Orang yang sudah lumpuh begitu lama, saudara. Dan Petrus dan Yohanes menghampirinya dan menyembuhkan orang lumpuh itu dengan kuasa nama Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika Petrus dan Yohanes melihat orang lumpuh itu, dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai akan kuberikan kepadamu." Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, orang lumpuh itu pertama-tama dia ketika dihampiri oleh Petrus dan Yohanes, dia berpikir bahwa dia akan mendapat sesuatu dari Petrus dan Yohanes. Tetapi lama-kelamaan dia memperhatikan apa yang dibawa, apa yang ada di tangan Petrus dan Yohanes. Tidak ada apa-apa, saudara. Dia berharap Petrus dan Yohanes akan membawa uang. Tapi kenyataannya ketika Petrus dan Yohanes mendekatinya, Petrus dan Yohanes tidak membawa apa-apa. Kemudian orang lumpuh itu terus tertunduk dan dia mulai berpikir apa yang akan diberikan oleh Petrus dan Yohanes. Tiba-tiba Petrus dan Yohanes berkata, "Lihatlah kepada kami. Lihatlah kepada kami." Nah, kata "lihatlah kepada kami" artinya dia mengajak orang-orang itu, orang lumpuh itu untuk melihat, untuk terfokus kepada Petrus dan Yohanes yang membawa nama Yesus. Nah, saudara-saudara, Tuhan di sini mengajarkan kepada kita, Tuhan menginginkan hari-hari ini kita terfokus kepada kuasanya. Kita terfokus kepada pribadi Yesus yang luar biasa itu. Apapun persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, apapun keadaan yang kita hadapi hari-hari ini, mari kita tetap terfokus. Mata kita, iman kita, kepercayaan kita terfokus kepada Tuhan. Saya teringat saudara-saudara dalam kisah tentang perempuan pendarahan 12 tahun yang terdapat dalam Matius 9 ayat 20. Di sana berkata bahwa pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dikisahkan dalam perikop itu, saudara, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya dia mengalami sakit pendarahan. Bahkan dia di Alkitab mengatakan sudah banyak dana, sudah banyak usaha, sudah banyak uang yang dia keluarkan untuk pengobatannya. Tetapi usahanya itu sia-sia. Suatu ketika dia melihat Yesus dan dia mulai terfokus kepada jubah Yesus, terfokus kepada Yesus. Dia berkata, "Asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh." Nah, saudara, kenapa perempuan itu bisa sembuh? Karena hidupnya terfokus kepada Tuhan. Tiba-tiba terfokus kepada Tuhan. Dia beriman kepada Tuhan. Walaupun orang lain tidak memperdulikan dia. Walaupun orang lain tidak menganggap dia. Walaupun orang lain sudah meninggalkan dia. Walaupun keadaan hidupnya sepertinya sudah tidak ada harapan. Tetapi dia, satu hal yang kita lihat, kita bisa pelajari. Hidupnya mau terfokus kepada Tuhan. Sehingga dia mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara, suatu ketika Tuhan menghukum bangsa Israel. Ketika orang-orang Israel mulai bersungut-sungut kepada Tuhan, mulai mengeluh kepada Tuhan, karena mereka mulai berteriak kepada Musa, "Musa, kenapa engkau membiarkan kami hidup di padang gurun ini? Biarlah kami hidup di Mesir sebagai budak, tapi kami masih bisa makan. Tetapi di padang gurun ini kami tidak dapat apa-apa, tidak ada makanan, tidak ada minum." Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan menghukum mereka. Tuhan mendatangkan ular tedung dan Tuhan mengizinkan ular itu mematuk setiap orang-orang Israel yang bersungut-sungut. Lalu Tuhan melihat hal itu dan Musa datang ke hadapan Tuhan meminta pengampunan atas bangsa Israel. Dia kasihan, dia prihatin kepada bangsa yang sedang dihukum Tuhan.
Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong ampuni bangsamu ini. Dan Tuhan berkata, buatlah sebuah ular tembaga. Buatlah sebuah ular tembaga dan taruh di atas tiang. Dan barang siapa yang dipatuk ular, setiap orang yang melihat tertuju kepada patung ular tembaga itu, maka mereka akan sembuh. Nah saudara, apa yang menjadi pelajaran di sini? Apapun persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, kalau kita tetap terfokus kepada Tuhan, maka pertolongan, pemulihan daripada Tuhan itu akan kita alami di masa-masa sekalipun seperti ini. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga melihat hal yang sama seperti yang dialami oleh Nuh dan anak-anaknya. Keluarga Nuh diselamatkan oleh Tuhan. Tahukah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Allah menyuruh Nuh membuat bahtera, membuat kapal yang begitu besar itu, Tuhan tidak menyuruh Nuh membuat jendela-jendela dari kapal itu, tetapi Tuhan menyuruh Nuh membangun bahtera yang besar itu dengan luar biasa, tanpa jendela, tanpa sesuatu yang bisa mereka pakai untuk melihat keadaan sesuatu apa yang sedang terjadi di luar. Apa maksudnya di sini saudara-saudara? Di sini kita bisa pelajari tentang kisah itu, supaya mereka hanya bisa terfokus kepada Allah saja. Mereka hanya bisa memandang ke arah atas. Mereka tidak bisa memandang ke kiri dan ke kanan. Mereka tidak bisa memandang ke bawah. Mereka hanya bisa memandang ke atas. Karena apa saudara-saudara? Kita, Allah, menginginkan kita umat-umatnya hanya terfokus kepada Tuhan saja. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun yang menimpa kehidupan kita. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu hal yang pertama yang perlu kita persiapkan untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yaitu mari hidup kita selalu terfokus kepada Tuhan. Dan yang kedua saudara-saudara yang perlu kita persiapkan adalah mari kita tetap hidup dalam kasih. Mari kita tetap hidup dalam kasih. Dalam Efesus pasal 5 ayat 2 berkata, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, Tuhan Yesus telah mengajarkan kita, memberikan teladan kita tentang teladan kasih. Mari kita menjadi berkat bagi orang lain. Berkat yang kita beri tidak harus berupa materi. Berkat yang kita beri tidak harus berupa sesuatu yang berharga, yang seperti uang. Tetapi bisa seperti doa kita, semangat kita, motivasi kita kepada orang lain yang bisa memberkati orang lain. Itu merupakan tanda kita mengasihi orang lain. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6 di sana Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai akan kuberikan kepadamu. Mungkin dalam hari-hari ini saudara ingin berbuat baik kepada orang lain. Saudara tidak punya apa-apa untuk bisa memberkati orang lain, tapi saudara bisa punya motivasi, bisa punya doa, bisa punya semangat bagi orang lain. Itu saudara sedang mengasihi orang lain. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai akan kuberikan kepadamu. Nah saudara-saudara, apa yang dipunyai oleh Petrus dan Yohanes bukan emas dan perak, tetapi yang diberikan adalah demi nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Kata Yesus di sini dalam bahasa Ibrani, saudara, memiliki kata Yesua. Yesua artinya penyelamat. Nah kata Yesus dalam bahasa Yunaninya juga berkata penyelamat. Artinya Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan. Ketika kita mempunyai nama Yesus, ketika kita punya sesuatu nama Yesus dalam hati kita, kita bisa memberkati orang lain. Orang lain yang mempunyai kekurangan akan diberkati oleh Tuhan. Orang lain yang sakit akan disembuhkan oleh Tuhan dengan kuasa nama Yesus. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari hari-hari ini
kita persiapkan hidup kita. Ketika Tuhan Yesus datang, kita adalah pribadi yang siap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali, yaitu terfokus kepada Tuhan dan tetap berbuat kasih. Mari saudara-saudara, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kekal, Bapa yang kami puja dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami sudah dengarkan kebenaran firman Tuhan, dan tiba saatnya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan kesehatan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih Bapa, kami teringat bagi saudara-saudara kekasih kami yang saat ini mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan mereka. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sama seperti Engkau mencukupkan segala kebutuhan hamba-hambamu, umatmu ketika di padang gurun, Tuhan memberi makan kepada orang-orang Israel. Hal ini juga Tuhan akan lakukan kepada orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jika saudara-saudara membutuhkan doa, saudara bisa menulis komentar saudara di bawah ini. Saudara bisa menyampaikan keluhan-keluhan saudara, pokok-pokok doa saudara. Saya akan bersedia mendoakan hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.